Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladzi la sabaquna bihi man lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhsiduna wa la talhuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Kita masih lanjut ayat ini ya. Di cerita perang Uhud, iltus iduna wala taluna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ikhrakum. Ketika kalian lari naik ke atas bukit, wala taluna ala ahadin, dan kalian tidak ada yang noleh ke belakang karena saking takutnya. War rasul yad'ukum fi ikhrakum, sedangkan Nabi memanggil kalian, sedangkan kalian berada di antara teman-teman kalian. Fasabakum ghamman bi ghammin, maka aku timpakan kepada kalian kesedihan di atas kesedihan. Likaila tahzanu, ditimpakan kesedihan atas kesedihan supaya kamu tidak bersedih. Ditimpakan kesusahan atas kesusahan supaya kamu tidak bersedih. Alama fatakum, atas apa yang terlepas atau yang luput dari kalian. Walama asobakum, dan supaya kalian tidak bersedih atas apa yang menimpa kepada kalian, yakni kekalahan kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha menyaksikan terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini mau dijelas nih bagaimana para sahabat ketika perang Uhud lari ucar kacir ya, pasukan yang di atas bukit turun ke bawah menempati posisinya pasukan musyrik sehingga terjadi clash sesama orang Islam. Akhirnya kesempatan itu digunakan untuk memukul
orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkesempatan untuk menggebuk pasukan muslim dari belakang dan dari atas bukit, karena bukitnya dikuasai oleh orang-orang musyrik. Pada saat itu akhirnya pasukan yang di bawah pun kocar-kacir, sebagian naik ke atas bukit. Maka Nabi pun ikut yang bersama sahabat yang naik ke atas bukit. Sementara sebagian pasukan muslim ada yang undur diri pulang ke Madinah. Ya, seperti itu. Pada saat itulah akhirnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka, beliau berluka. Wa dzakara Muhammad bin Isa qala lama isnad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bi atrakahu Abu Ubay bin Khalaf wa huwa yaqulu la najautu illa jauta faqala qaumu ya Rasulullah ya'tifu alaihi rajulun minna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'uhu falamma tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haribata min al-haris ibn Sam' faqala ba'du qaumi fi ma dzakara li falamma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu intafadha biha intifadha ya taqayyirona anhu tadhir sya'ri anghil ba'iri idzing tafadha summa istaqbalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'anahu fi unuqihi ta'natan tadza'a minha min firasihi miraran. Wa dzakara al-Waqidi an Yunus bin Bakar an Muhammad bin Isra'ilahi. Jadi ketika Nabi kemarin naik ke atas dikejar oleh pasukan musyrik, itu termasuk yang ngejar kemarin kan diceritakan ada 12 orang sahabat ngawal Nabi. Begitu diserang, satu orang menghadapi pasukan musyrik, sementara Nabi dengan 11 yang lain melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai mati, disusul begitu terus disusul begitu. Pada saat kejadian itulah ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf yang sering diceritakan di dalam kitab Fadilah Amal. Ya, kalau taklim itu ada kitab Fadilah Amal dibaca tentang Ubay bin Khalaf. Pada saat itu Ubay bin Khalaf itu sebelum perang Uhud, sebelum perang Uhud, maka dia sesumbar akan membunuh Nabi Muhammad. Ya, sesumbar. Maka Nabi mengatakan kepada Ubay, saya yang akan membunuhmu dengan izin Allah. Maka semenjak dikatakan itu, maka ketika kejadian perang Uhud, Nabi naik ke atas, maka kesempatan itulah digunakan oleh Ubay bin Khalaf untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, kalau aku tidak bisa membunuh Muhammad, maka celakalah aku. La najautu, ya, inna jauta. Jadi aku tidak akan selamat jika kamu selamat, wahai Muhammad. Maka akhirnya ketika dikejar begitu, Nabi SAW, jadi sahabat-sahabat yang di sekelilingnya Nabi melindungi Nabi. Akhirnya ketika mau diserang,
Maka sahabat yang ada di sekelilingnya itu melindungi Nabi ketika akan diserang. Maka sahabat yang ada di sekelilingnya, biar saya yang ladeni ya Rasul, jenengan di sini saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'uhu, tinggalkan, biarkan saya yang hadapi. Maka ketika sudah dekat, maka Nabi mengambil sebilah lembing. Begitu sebilah lembing, nah, sebilah lembing ini Pak akhirnya dilemparkan ke Ubay bin Khalaf. Ini yang tidak diceritakan di Fadilah Amal. Kalau di Ibnu Katsir diterangkan Pak, pada waktu itu Ubay bin Khalaf memakai baju besi Pak. Nah, memakai baju besi Pak, gak tembus. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sasarannya menyasar lembingnya itu di daerah sini Pak, leher. Kenapa? Daerah leher itu sambungan Pak. Jadi baju besi itu untuk nutupi kepala ya, sama badan itu ada sambungan di leher. Nah, akhirnya dilempar seret, itu kena lehernya ini. Sebetulnya enggak apa-apa, hanya luka saja, luka serempet kelewat. Karena kalau dari depan sini Pak, itu juga enggak bisa. Jadi ini kan kalau goyang-goyang gitu, ininya miak gitu baju besinya. Jadi ketika goyang begini dilewatkan, disitulah baju besinya Ubay bin Khalaf keserempet sama tombak yang dilemparkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ubay bin Khalaf jatuh Pak dari punggung kudanya. Begitu jatuh langsung nangis jerit-jerit. Ubay bin Khalaf mengatakan, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Dia katakan begitu Pak, Muhammad telah membunuhku. Ya ini Pak, Abu Jahal krungu itu ngamuk-ngamuk, kamu itu luka sedikit saja jerat-jerit yang begitu, luka sedikit saja jerat-jerit. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, ketahuilah olehmu siapa yang melukai saya ini. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, ketahuilah yang melukai ini adalah Muhammad. Dan Muhammad, saya tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong. Dia sebelum perang ini Muhammad sudah mengatakan, aku yang akan membunuhmu. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, demi Allah, wong kafir loh Pak, biyen orang jahiliyah itu biasa mengatakan demi Allah. Demi Allah, andaikan Muhammad itu meludahi aku saja, aku pun akan mati, akan binasa. Akhirnya jerat-jerit begitu Pak. Dan betul Pak, setelah perang Uhud selesai, jarak beberapa hari, akhirnya Ubay bin Khalaf meninggal dunia, mati Pak. Maka inilah gambaran Pak, wong kafir mawon yakin dengan dawuhnya Nabi. Saiki wong iman, awake dhewe ngakoni wong iman, kalau dawuhe Kanjeng Nabi ora percaya. Ini Ubay bin Khalaf, Masya Allah. Waqala Abdul Razak, ini salah satu kisah ketika Kanjeng Nabi Abu Muhammad SAW naik ke atas bukit. Ternyata yang salah satu yang mengejarnya adalah Ubay bin Khalaf. Wa sabata fi sahihaini,
min riwayatin Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda ghadaballahu ala qaumin fa'alu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hina idin yashiru li rubaiyatihi wastadda ghadabullah ala rajul yaqtulu Rasulullah fi sabilillah. Iki Pak. Di dalam kitab Bukhari Muslim, di dalam riwayat Abdul Razzaq bin Ma'mar dari Hammam bin Munabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kata Nabi, murka Allah sangat besar atas kaum yang melakukan apa? Yang melukai Rasulullah SAW. Wa hinaidin yashiru ila rubaiyatihi. Maka pada saat itu Nabi SAW ketika ketika didekati oleh Abdullah bin siapa tadi namanya, jadi Ibu Ubay bin Khalaf, Nabi tidak terluka, bahkan Nabi melukai Ubay bin Khalaf dan akhirnya pun meninggal dunia. Tetapi ada orang kafir Pak, yang dia berhasil melukai Nabi SAW. Jadi banyak ya, ada beberapa kisah. Jadi ada yang selain Ubay bin Khalaf itu mengejar Nabi. Dan pada saat itu Nabi posisi sendiri. Jadi ketika naik ke atas, entah Nabi itu duluan atau Nabi itu tertinggal di belakang ketika naik ke atas. Maka pada saat itu Nabi sendiri. Ada orang kafir sudah siap mau menyerang Nabi. 3 orang langsung Pak. Maka diterangkan di Ibnu Katsir ini, tiba-tiba Pak, Nabi itu hilang. Nabi itu hilang. Jadi pada saat itu Nabi dijaga oleh malaikat. Akhirnya apa? Hilang dari pandangan mereka. Mereka enggak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk salah satu mukjizat kejadian ketika perang Uhud. Nabi dilindungi oleh Allah. Tetapi ada yang berhasil menembus perlindungan itu Pak. Yakni an Ikrimah an Ibni Abbas istada ghadabullah ala man qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi sabilillah wa syadda ala qaumin tamu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ishaq usibat rubayatul Rasul wa syajja fi wajnatihi wa kana alladhi asabahu Utbah bin Abi Waqqas. Siapa yang berhasil menembus benteng pertahanan Nabi yang dijaga oleh 11 orang dan 11 orang tadi mati tadi? Yang berhasil menembus ini adalah namanya Utbah bin Abi Waqqas. Hadatsani Shalih bin Kisan an hadatsan Sa'id bin Abi Waqqas qala ma harastu ala qatli ahadil qattun ma harastu ala qatli Utbah bin Abi Waqqas. Niki Pak. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu kata dia, aku tidak ingin membunuh orang melebihi kepinginan saya untuk membunuh Utbah bin Abi Waqqas. Ini dulu lanang Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu lanang ya Utbah bin Abi Waqqas. Aku tidak ingin membunuh orang melebihi kepinginan saya membunuh Utbah bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Utbah bin Abi Waqqas ini telah berhasil melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Bagaimana dia melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan pedang Pak, dibacok ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena pelipisnya, dibacok dengan pedang kena pelipisnya. Pada waktu itu pelipisnya Nabi juga memakai baju besi. Begitu dibacok kena baju besi Pak, saking kuatnya pukulan ini Pak, baju besinya itu ndelesep di pelipisnya, baju besinya itu ndelesep, jadi masuk ke dalam pelipisnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipukul lagi Pak, akhirnya giginya Nabi, gigi serinya putus. Jadi salah satu gigi serinya Nabi itu lepas. Ini saking kuatnya, saya nggak bayangkan baju besinya bisa tembus dengan pedangnya Utbah bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia getem-getem dendam kepada adiknya, entah adiknya atau kakaknya, saudaranya ini Utbah bin Abi Waqqas. Masya Allah. Walaqad kafani fihi qaula Rasulullah SAW ishtadda ghadabullah ala man damma wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, sungguh besar murkanya Allah orang yang telah melukai wajah kekasih Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah besar murkanya kepada siapa saja yang melukai nabinya. Ini Pak Utbah bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu Pak. Tahu Pak, baju besi pernah lihat waktu perang teng TV, bentuknya kayak apa? Bener? Iki ana sing nate ning WBL. Jenengan delok di WBL. Ya. Jadi di WBL sana ada di sejarah ya, museum sejarahnya Nabi, silahkan dilihat di WBL. Atau di Temboro ada ya, saya belum lihat di sana. Kalau di WBL saya lihat. Di Temboro juga ada museumnya. Jadi baju perangnya Nabi itu replikanya seperti apa itu ada. Ya sebetulnya baju seperti baju ini Pak, tapi di anyamannya adalah pakai besi ya, anyamannya pakai besi, kawat ya, kawat kecil gitu dianyam seperti cincin gitu, rantai gitu, sehingga dia lemes. Jadi bukan baju besi niki wesi diselongkop ning ngene, terus selongkop ning ngene lah abuk lah, gerak lah angel, gak iso gerak. Kalau yang di film-film itu kaku macam itu yang versi versi lama. Itu sebelum sebelum ya mungkin pada awal-awal Masehi, pasukan Romawi, pasukan sebelum zamannya Nabi itu seperti itu. Mesir zaman Firaun seperti itu. Tapi ketika zaman Nabi SAW baju besinya sudah lumayan modern, jadi dianyam begitu seperti rantai, dianyam kanan kiri, tapi pakai kawat ya, kawat, sehingga bisa lemes, bisa gerak seperti kain sebenarnya. Nah seperti itu Pak, dilempar ini, dibacok Nabi, terus karena ada yang melindungi kepala ini, maka baju besi ini cincinnya Pak, sebagian itu tertancap ke dahinya Rasulullah SAW, nancep 2 biji Pak, nancep, pecah kan, nancep ke dahinya Rasulullah SAW. Yang melakukan inilah namanya Utbah bin Abi Waqqas. Maka pada saat itu akhirnya Nabi terus lari ke atas. Begitu lari ke atas dengan sahabat, dikawal para sahabat. Jadi walaupun dilukai begitu, Nabi berhasil meloloskan diri
Akhirnya begitu sudah sampai di bukit, maka ada salah seorang sahabat lagi melihat darah itu mengalir deras dari wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sahabat ini adalah Malik, sahabat. Sami Rasulullah menamjilan yakul syahada ahuzan wa nadhara ila nabi ya'ti min kulli nahiyati Rasulullah wa saqataha kula dzalika yasafu wa laqad ra'aitu Abdullah bin Syihab Asuri yaqulu yawma idzin jaluni ala Muhammadin la najatu illa ja wa Rasulullah sallallahu ila jambi la yasamu ahadun summa jawazahu. Ini tadi yang tidak bisa melihat Nabi. Kemudian waqala Abu Dawud atau Yalisi hadatsana Abu Mubarak yang Isa Yahya Akbarani Isa bin Talha an Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha kana Abu Bakran idza dzakara yauma Uhud qala dzaka yaumun kulli Talha thumma ansha'a yuhaddisu qala kuntu awwalan fa yauma Uhud fara'aja rajulan yuqatalu ma'a Rasulullah sallallahu dunahu. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di goa yang ada di pertengahan bukit, dilindungi oleh para sahabat radhiyallahu anhu di situ, maka pada saat itu Abu Bakar menyusul di belakang. Jadi ketika naik Abu Bakar di belakang, begitu sudah sampai di bukit, Abu Bakar juga sudah ada di situ, maka yang ngawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir adalah Talha. Maka beliau menceritakan bahwa pada waktu perang Uhud itulah harinya Talha. Kuntu awalan man fa'am yauma Uhud fara'aitu rajulan yuqatalu ma Rasulullah sallallahu dunahu wa radu qala hamiyah faqala faqultu kana Talha haisu fatani min fatanain. Faqultu yakunu rajulan min qaumin ahabbu ilayya wa baini wa bainahul musyrikina rajulan la'arafu wa ana uqaribu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtawful masyukhafan fa idza Abu Ubaidah bin Jarrah fantahaitna ila Rasulillah sallallahu wa qad kasara rubaiyatuhu wa shajja fi wajhihi wa qad tafala fi wajhihi khalqatani min khalqil mudhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaikum sahibikuma yuridu Talha wa qad nazafa falam talhu ila qawlihi wa qala dhahaba. Jadi hadirin rahmatullah Allah SWT, ketika Nabi keadaan terluka, ada dua cincin baju besinya menancap di pelipisnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka darah mengucur. Pada itu posisi Nabi masih berjalan naik ke atas. Ada sahabat Malik, maka langsung sahabat Malik tadi darah itu tadi supaya tidak mengalir disedot pakai mulutnya Malik, sahabat Malik disedot. Begitu disedot maka dia Nabi katakan sudah dilepas saja sedotannya. Maka sahabat Malik mengatakan tidak ya Rasul, saya tidak akan ngelepeh ini, langsung ditelan Pak. Darahnya Nabi itu ditelan. Setelah ditelan Pak, maka sahabat Malik tadi langsung Pak. Jadi Nabi naik ke atas, jadi darahnya itu agak berhenti karena disedot. Setelah nyedot ini tadi langsung Pak, karena dikejar oleh orang kafir, dia langsung menghadapi orang kafir. Akhirnya si Malik tadi akhirnya gugur syahid, mati. Begitu mati, Nabi mengatakan, kalau kamu ingin melihat penduduk surga, lihatlah Malik. Jadi kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Nabi terluka, darahnya disedot, padahal luka mengucur, setelah itu diminum. Maka ini Pak, ini termasuk Pak,
Jadi ulama menyampaikan perkecualian katanya. Darahnya Nabi itu suci. Sebagian ulama mengatakan begitu karena kejadian ini ada beberapa kali sahabat itu meminum darahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Pak, siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram untuk masuk neraka. Makanya wallahu alam, Pak, ini kisah. Jadi seperti itu kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus naik ke atas, begitu sampai di atas ternyata yang nyusul pertama ke situ adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thalha, sahabat Thalha. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di situ, maka ternyata ada Abu Bakar menjumpai Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Bakar melihat dua cincin baju besinya nancep di dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, biarkan saya ambil cincin yang nancep di kepalanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah mengatakan, tidak, saya saja yang ngambil. Maka Nabi mengatakan, biar Abu Ubaidah aja. Maka Abu Bakar ganti yang menjaga Nabi. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah yang mengambil cincin yang nancep di dahinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kuatnya nancep itu, Pak. Itu Pak? Abu Ubaidah, beliau tidak pengen Nabi itu kesakitan, jadi mau diambil pakai tangan. Kalau pakai tangan ini kan kekuatan jepitnya nggak kuat, Pak. Jadi kalau narik itu, kalau sakitnya lama. Maka apa yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah? Digigit, Pak. Cincinnya itu digigit pakai giginya. Digigit, ditarik, tak, begitu. Dan ini, Pak, celakanya, Pak, begitu digigit pertama ditarik, tak, ini, Pak, bersamaan dengan lepasnya ini, itu giginya Abu Ubaidah bin Jarrah juga lepas. Saya nggak bayangkan, Pak, ini nancepnya mungkin sampai ke tulang, Pak, karena saking kuatnya nancep. Nggak mungkin kalau hanya di permukaan ini, pasti akan cepat lepas. Abu Ubaidah bin Jarrah tarik, tak, lepas giginya satu. Ganti sisi sebelahnya, Pak, karena giginya lepas, karena dua. Digigit lagi, tarik lagi, lepas lagi, Pak, giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Allah, Pak, Nabi sampai seperti itu. Akhirnya begitu sudah lepas dua-duanya, Pak, darah mengucur tambah deras. Dihentikan nggak bisa. Pada waktu itu Sayyidina Ali datang juga, ya. Sayyidina Ali datang sama Fatimah. Sayyidina Ali membersihkan lukanya Nabi pakai air. Jadi perisainya Sayyidina Ali digunakan untuk menuangkan air ke pelipisnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Begitu dituangkan begitu nggak habis, Pak. Akhirnya Fatimah ambil inisiatif, Pak. Apa inisiatifnya, Pak? Ada tikar, ditarik itu tikarnya dibakar. Abunya tadi akhirnya ditempelkan ke tempat lukanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Akhirnya kan darahnya keserap sama abu, akhirnya berhenti. Jadi pembalut lukanya pakai abu. Pak, Kanjeng Nabi itu loh, Pak, untuk agama Allah sampai seperti itu. Kira-kira Kanjeng Nabi pun ndonga, Pak, ya ndonga. Ya Allah, niki sampean
entekne kabeh. Kira-kira entek berapa? Ya entek. Tapi kenapa Nabi kok tidak melakukan itu, bahkan Nabi terluka? Ini Pak, itulah untuk memberi contoh. Nabi itu figur ideal, jadi contoh. Nabi itu juga perang, jadi komandan. Beliau pun juga jadi contoh. Siap terluka untuk agama Allah. Pemimpin ini ngono Pak. Dia siap. Orang pemimpin isine wong ngene tok. Nuding. Wingi pun bab pemimpin ngoten. Nabi enggak cuma nuding Pak. Beliau sendiri berhadapan dengan pasukan di medan perang. Bahkan beliau sendiri sampai terluka. Nah, itu Pak. Masya Allah, itu susah. Payahnya Nabi SAW di dalam medan Uhud. Pun Fakanat Fatimah binti Rasulullah SAW tangsulu damu wa kana alayya yaskubu alaihil ma'abil majani. Faqala ra'aitu Fatimah annal ma'ala yazidu dam ila kasatu akhadat qit'atan min hasiri fa ahraqatha hatta idza sarat wa matan as-saqqatu bil jarhi fastamsakat dam. Jadi seperti itu akhirnya Fatimah membakar potongan tikar, abunya digunakan untuk membalut lukanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Wa qala ta'ala fa'asabakum ghamman bi ghammin. Ayatnya ini Pak, lanjutannya tadi ketika Nabi memanggil-manggil para sahabat. Kemarin sudah disampaikan memanggilnya bukan memanggil untuk membantu Nabi, memanggil sahabat supaya tidak lari dari medan perang. Sedangkan para sahabat tidak noleh sedikit pun ke belakang karena saking takutnya. Maka fa'asabakum ghamman biqaumin maka Allah menimpakan kepada kalian kesedihan di atas kesedihan. Ay fajaza'ukum ghamman ala ghammin kama taqul Arab nazalat bi bani fulan wa nazalat ala aliyya bi bani fulan. Wa qala Ibnu Jarir wa qala qalu wa la usalliban lakum bi judul ahli ilahi. Qala Ibnu Abbas al-ghamul awal bisababil hazimah. Wa qila qatala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menimpakan kepada para sahabat kesedihan di atas kesedihan. Menurut Ibnu Abbas, kesedihan di atas kesedihan itu apa? Kesedihan yang pertama adalah bisababil hazimah, karena kesedihan yang pertama umat Islam kalah, terpukul mundur. Kemudian kesedihan itu ditambah lagi dengan berita burung bahwa Muhammad SAW telah terbunuh. Wasanihina alahal musyrikuna fawqal jabal. Kesedihan yang kedua adalah ketika kaum musyrikin telah berhasil menguasai bukit Uhud, akhirnya menyerang umat Islam dari atas. Ini yang dimaksud dengan kesedihan di atas kesedihan itu ada seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma yasalahum ayyaluna. Maka Nabi pun bersabda, ya Allah, janganlah ada orang-orang kafir itu lebih tinggi di atas kami. Nabi sampai berdoa seperti itu. Wa Abdurrahman bin Auf al-ghamul awal bisababil hazimah. Nah, menurut Abdurrahman bin Auf, kesedihan yang pertama karena kekalahan. Kemudian wasani, kesedihan yang kedua adalah adanya berita burung yang mengatakan bahwa Muhammad SAW terbunuh. Menurut Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan kesedihan yang lebih dahsyat adalah adanya berita wafatnya Muhammad SAW.
Abdurrahman bin Auf Pak, ketika terpukul mundur, dia tidak sedih Pak, ya sedih, tapi tidak sesedih ketika mendengar bahwa Nabi Agung Muhammad SAW meninggal dunia. Niki cintanya Abdurrahman bin Auf kepada Kanjeng Nabi. Masyaallah. Wariya Umar bin Khattab nahwa dzalika. Umar bin Khattab pun juga sependapat dengan pendapatnya Abdurrahman bin Auf. Wa qala Ibnu Abi Hatim an qatadah nahu aidan qala Said al-ghamul bisababi ma fatahu min al-ghanimati wal fathi. Nah, menurut As-Sayyidi, kesedihan para sahabat yang pertama adalah karena mereka tidak mendapatkan kemenangan, kemudian dia tidak jadi mendapatkan ghanimah. Jadi menurut As-Sayyidi, kesedihan ghamman, kesedihan yang pertama, babi ghammin, kesedihan yang kedua, kesedihan di atas kesedihan, menurut As-Sayyidi adalah kekalahan umat Islam dan para sahabat gagal untuk mendapatkan ghanimah. Wasani bisrafil aduwi alaihim. Kemudian yang kedua adalah apa? Musuhnya Allah berada di atas angin. Artinya posisinya adalah mendapatkan kemenangan. Jadi sahabat seolah-olah terhina. Maka itulah Allah menyampaikan fa'asabakum ghammam bi ghaimin. Niku ngoten. Masyaallah. Napa Pak? Likaila tahzanu, aneh Pak. Ketika Allah telah menimpakan kesedihan di atas kesedihan, likaila tahzanu, supaya kalian tidak bersedih. Aduh, aneh Pak. Jadi berbagai macam keadaan, wis kalah, gak sido oleh ghanimah, kabar buruk Nabi katanya meninggal dunia, kedapatan Nabi dalam keadaan terluka, berbagai macam kesedihan di atas kesedihan telah menimpa para sahabat. Tetapi apa Pak? Likaila tahzanu. Kenapa seperti ini dijadikan oleh Allah? Kehilangan kemenangan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ghanimah, Nabi sampai terluka. Ini Allah mengatakan likaila tahzanu, supaya kalian tidak bersedih ala ma fatakum, atas apa yang terlepas dari kalian ghanimah, supaya kalian tidak bersedih terhadap ghanimah yang kamu tidak dapatkan. Demikian juga supaya kamu tidak bersedih atas kekalahan kalian. Loh, di depan ayatnya Allah menimpakan kesedihan di atas kesedihan supaya tidak bersedih atas tercancelnya mendapatkan ghanimah. Demikian juga supaya kamu tidak bersedih atas kekalahan kalian. Loh ya apa sih? Nggih. Artinya Allah menimpakan petaka itu di dunia supaya kamu tidak bersedih akibat resikonya kamu melanggar aturannya Nabi, perintahnya Nabi, supaya kamu tidak bersedih nanti di akhir. Makanya Pak, nak wong iman niku Pak, kadang niku diwehi berbagai macam kesulitan, problem hidup, Allah memberi ujian seperti itu kepada kita, itu untuk menghilangkan kesedihan Pak. Kesedihan di akhirat. Makanya jenengan nek dhewe ujian sedih macam-macam, ojo terlalu sedih Pak. Makanya Nabi bersabda Pak, tidaklah orang beriman tercocok duri sekalipun kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah awake dhewe urip soro Pak. Niki Pak, tandane Gusti Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita. Tandanya dicintai oleh Allah. Lah kok ngono? Lah nggih ngoten rumusé. Nabi enten sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Maka Nabi katakan, ulangi pendapat kamu.
Ya Rasul, engkau lebih aku cintai di atas segala-galanya, bahkan terhadap diriku sendiri. Ulangi kamu katakan sampai 3 kali. Maka Nabi bersabda, ketahuilah olehmu, siapa saja yang mencintai aku, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan, tijfafan, seperti air yang mengalir, air bah yang mengalir. Jadi akan diliputi dengan berbagai macam ujian. Ujiannya tijfafan, datangnya itu seperti air mengalir, terus teko terus. Makanya hati-hati Pak. Aku ngomong ini tak wedi kabeh maneh. Muga-muga kalah. Jangan khawatir ya. Kenapa? Supaya nanti kesulitan-kesulitan kita di dunia itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga datang kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, sehingga kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, di belakang ini wallahu khabirum bima ta'malun, berkali-kali saya sampaikan ayat itu rata-rata konklusinya, penekanannya, tipsnya, caranya itu ditaruh di paling belakang. Ini caranya Pak, supaya kita tidak bersedih ketika apa saja menimpa kepada kita. Yakinlah wallahu khabirum bima ta'malun, Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kunci ini nih Pak, kita iso sabar, iso ikhlas, iso ridho terhadap segala macam kesulitan. Kalau kita merasa di mana saja merasa diperhatikan oleh Allah. Ngene iki sing gawe ya Gusti Allah. Enek problem macam-macam sing gawe Gusti Allah. Dan kemarin sudah disampaikan, lihatlah dengan kacamata akhirat, berbagai macam kesulitan itu akan menaikkan derajat kamu, menghapuskan dosa kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak seneng dah sampean dosane disepuro karo Gusti Allah. Nah, kita eling ngono Pak, kesulitan-kesulitan hidup kita itu akan terasa ringan. Tetapi naik delok sing didelok duduk Gusti Allah. Nah, itulah Pak, nanti akan terus bersedih. Apa meneh nak umpama berandai-andai, umpama gak ngene, umpama ngene, udahlah. Maka Nabi berkata, umpama itu adalah dari syaitan. Umpama, bos pokoknya nek umpama ini ku dihilangi saja. Itu adalah tipu daya dari iblis laknatullah alaih. Sudahlah, Allah Maha tahu. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah nyalah-nyalahne sapa wae, ora usah nyalahne apa wae. Karena apa yang kita lakukan itu sudah ditulis oleh Allah. Pun begitu para sahabat itu sudah tertimpa-timpa kesulitan-kesulitan macam itu, kemudian beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terusannya ayat berikutnya 154 ini insyaallah nanti minggu depan saja. Ya, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atas kalian setelah kesedihan, kesusahan itu amanatan, keamanan, rasa aman. Susah. Akhirnya para sahabat diberi oleh Allah keamanan. Bukan hanya amanatan, noasan, ngantuk.
Lho panik ngantuk niku karunia dari Allah, tandanya hatinya tenang. Saking tenangnya sampai ngantuk, padahal itu di medan perang. Makanya nak kulino ngaji ngantuk, itu berarti lagi dalam keadaan tenang. Kita ini mungkin nak perang ya turu gitu. So tenangnya, kalau gak enak apa-apa. Insya Allah nanti bahasan ketenangan akan dilanjutkan minggu depan saja, insya Allah. Okay? Makanya justru itulah para sahabat Pak, dalam kondisi genting, dalam kondisi kritis, Allah memberikan ketenangan. Setelah ditimpa berbagai macam kesulitan-kesulitan, berbagai macam kesedihan, tiba-tiba Allah merubah hatinya, diberi ketenangan oleh Allah. Saking tenangnya no asam sampai ngantuk. Okay. Kelanjutan bab ngantuk minggu depan saja. Yang benar saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.